Bab 461, Bermain Denganmu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Beberapa orang di sekitar mendengar bahwa Zhang Zixian akhirnya dipaksa oleh Zhang Yu, dan mengatakan yang sebenarnya. Satu persatu wajah sekarang menunjukkan warna yang aneh. Apakah benar-benar pantas untuk telanjang seperti itu? Sun Qiang menunjukkan ekspresi terdiam, diam-diam di dalam hatinya, terbuang sia-sia selama setengah hari, dan sudah berakhir untuk mengatakannya lebih awal. Pada saat yang sama, hatiku juga diam-diam mengagumi Zhang Yu, 3 kali dan 2 kali pada penampilan biasa Guo Zixian untuk memaksakan bentuk aslinya. Zhang Yu ini, jelas bukan pria yang terlihat baik. Oh, Zhang Yu Wenyan menunjukkan ekspresi tertentu, dan berkata, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Sekarang setelah kamu mengatakannya dengan jelas, lebih baik untuk menjadi jelas. Masalah ini, apakah itu yang kamu maksud, atau apa yang dimaksud Feng Shaohua? Tidak masalah apa yang dimaksud Feng Shaohua, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Guo Zixian mengerutkan kening, menoleh dengan jijik, Zhang Yu, biar aku katakan yang sebenarnya. Kamu juga melihatnya, kepala sekolah Ning juga datang untuk melihat kompetisi hari ini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ada 4 orang yang berpartisipasi dalam setiap proyek di setiap sekolah. Jika hasilnya masuk akal, panitia penyelenggara akan memberikan penghargaan tim yang luar biasa kepada sekolah yang berpartisipasi. Penghargaan tersebut diberikan kepada setiap kepala sekolah dan selebritas di bidang pendidikan. Dan kepala sekolah Ning ada di antara mereka. Jika kamu menolak untuk berpartisipasi, penghargaan tim yang luar biasa dari sekolah kita akan hilang. Pada saat itu, kepala sekolah Ning akan bertanggung jawab untuk memberikan penghargaan, tetapi tanpa bagian sekolahnya sendiri. Pikirkanlah, dengan begitu banyak pemimpin dalam industri pendidikan di sini, seperti apa wajah Ning nanti. Jangan salahkan aku karena berbicara buruk, jika aku memberi tahu Ning. Aku akan menyesal bahwa seseorang akan mengabaikan kehormatan tim, menolak untuk berpartisipasi, memengaruhi hasil akhir. Hei, pada saat itu, bagaimana kepala sekolah Ning akan melihat seseorang dan berharap seseorang dapat mengetahuinya sekarang? Petik 2. Zhang Yu Wenyan menatap Guo Zixian yang sombong, dan berkata, aku aneh. Mengapa kau begitu yakin bahwa aku akan patuh? Kau tidak takut bahwa aku akan menuntut masalah ini kepada Presiden Ning? Kau dan Feng Shaohua menggunakan kehormatan kolektif sekolah sebagai sarana untuk menjebak orang lain. Jika masalah ini terungkap, kau akan lebih terpengaruh daripada aku. Guo Zixian mencibir dan berkata, apakah ada pengaruhnya? Tidak masalah jika kau hanya berbicara dengan satu mulut. Apakah kau punya bukti? Begitu banyak orang di sekitar yang menontonnya. Bukankah ini semua bukti? Zhang Yu melihat sekeliling dan tersenyum, apakah begitu banyak mata dan telinga yang dapat membuatmu mengatakan hitam sebagai putih? Guo Zixian tersenyum dan berkata, kau bisa mencobanya. Lihat apakah ada yang mengonfirmasinya untukmu. Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia secara alami mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di sekitarnya. Dia mula-mula menatap Kai Dong, dan Kai Dong menatap Zhang Yu tanpa ekspresi. Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, Kai Dong, kamu juga melihat ini. Apa yang kamu katakan? Kai Dong terdiam sejenak. Aku memang melihat benda ini. Tetapi apa yang kulihat sama dengan yang dilihat Menteri Guo Zixian. Zhang Yu, jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, cobalah untuk tidak melakukan apapun selain kemampuan. Tetapi jika kamu ingin menjadi pusat perhatian, jangan terlalu memikirkannya, dan mundurlah dari reputasimu. Kamu harus tahu bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Zhang Yu mendengar konfrontasi dingin ini dengan Kai Dong untuk sementara waktu. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke orang-orang yang tersisa. Pada saat yang sama, orang-orang segera mengalihkan pandangan mereka dan tidak melihat Zhang Yu, tetapi sikap mereka jelas, dan mereka tidak melihat siapapun yang ingin mengambil inisiatif untuk membantu Zhang Yu berbicara. Zhang Yu juga tahu saat ini, berkata, kalian telah membuat janji. Sepertinya kalian akan memaksa istana bersama. Guo Zixian tersenyum penuh kemenangan dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk memaksa istana. Sudah terlambat bagimu. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas, dan kau harus memikirkan konsekuensinya. Jadi tidak ada lagi pembicaraan di antara kita. Artinya, jika kau tidak berencana untuk naik,
aku hanya bisa menuntut kepala sekolah Ning. Biarkan dia memiliki sesuatu untuk dipersiapkan. Tidak heran siswa kita tidak ingin mendapatkan muka untuk sekolah, tetapi wakil ketua kita Zhang terlalu egois dan tahu dirinya sendiri. Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan bersaing untuk mendapatkan tempat yang berharga. Di akhir semester, aku akan mundur dan mengabaikan kehormatan sekolah. Ini menunjukkan bahwa itu merugikan orang lain. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Zhang Yu dan Guo Zixian saling memandang seperti ini, dan tidak ada yang terus berbicara. Beberapa orang di sekitar juga tidak mengatakan apa-apa. Lu Xuan dan Deng Xiaoyu mengatakan sesuatu yang aneh di dalam hati mereka. Mereka tidak memiliki ide subjektif dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang menjebak Zhang Yu. Tetapi pada awalnya, keduanya setuju dengan Kai Dong, dan mereka tidak berbicara. Namun dalam kasus ini, jika Anda tidak berbicara, Anda terlibat. Kedua orang itu benar-benar tidak nyaman. Sebenarnya, suasana hati Sun Qiang mirip. Zhang Yu tidak menyinggung dirinya sendiri, tetapi sekarang dia secara pasif menyinggung Zhang Yu. Hal-hal yang terjadi sekarang dapat dianggap sebagai kaki tangan. Namun dalam kasus ini, Zhang Yu selalu menjadi korban. Dia tidak berdiri di pihak yang benar, dan dia selalu aneh. Guo Zixian melihat Zhang Yu tidak berbicara, mendongak ke arah waktu, dan berkata, "Bagaimana menurutmu, Wakil Presiden Zhang? Permainan akan segera dimulai." Wajah tenang Zhang Yu tiba-tiba tersenyum, melangkah maju, dan menyapu dengan satu tangan. Hanya terdengar suara, jepret, diiringi dengan suara, ups. Dari Guo Zixian, plat nomor pemain terbang ke udara dan berputar beberapa kali. Ketika jatuh, Zhang Yu meraihnya dengan satu tangan dan melakukan tendangan voli. Pada saat yang sama, dia tertawa, "Karena kamu ingin bermain. Aku akan bermain denganmu. Aku yakin pertandingan hari ini pasti sangat menarik." Hehehehe. Selama percakapan, Zhang Yu mengambil plat nomor dengan namanya dan tidak mengambil pakaiannya. Saat ini, sikapnya sudah jelas. Sun Qiang dan yang lainnya tampak gelap. Pada akhirnya, Zhang Yu masih belum menjebak hukum. Tampaknya Guo Zixian telah memperhitungkan semua detailnya. Tidak takut Zhang Yu tidak akan jatuh ke dalam perangkap pada akhirnya. Guo Zixian memegang tangannya yang sakit yang dipukul oleh pihak lain, menahan rasa sakit, menyeringai, dan berkata, "Wakil Presiden Zhang. Kalau begitu aku berharap kamu menang." Zhang Yu saling memandang, tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan pergi. Zhang Yu berbalik dan berjalan pergi. Beberapa orang di lapangan tidak merasakan suasana yang menyenangkan. Lu Xuan dan Deng Xiaoyu juga menemukan alasan untuk keluar dan membiarkan mereka pergi bersama. Dianggap bahwa keduanya menyatakan ketidakpuasan mereka dengan Kai Dong. Sun Qiang juga mengatakan bahwa sesuatu terjadi. Dia kembali selama pertandingan dan pergi. Hanya Guo Zixian dan Kai Dong yang tersisa sekarang. Kai Dong berbalik untuk melihat Guo Zixian yang sedang menggosok telapak tangannya dan berkata, "Untukmu hal menjijikkan ini. Tuanku, benar-benar memalukan di depan saudara laki-laki dan perempuanku itu saja. Feng Shaohua berjanji untuk membiarkan adik laki-lakiku bergabung dengan serikat mahasiswa." Guo Zixian mengusap tangannya yang sakit dan berkata, "Jangan khawatir. Kakakmu hanya akan pergi ke serikat mahasiswa, seberapa besar itu. Bahkan tanpa Feng Shaohua, aku akan mengaturnya untukmu. Selama hal ini dapat mencapai efek yang kita harapkan. Pada saat itu, adikmu akan ingin menjadi wakil menteri, dan masalahnya akan kecil." Kai Dong mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia akan segera lulus sekarang, jadi tentu saja dia tidak takut menyinggung Zhang Yu. Aku percaya bahwa posisi wakil menteri pasti akan membuat anak yang menyelamatkan mukanya senang dan hancur. Zhang Yu, yang berjalan jauh saat ini, menyodok dan tersenyum, diam-diam di dalam hatiku, ternyata kamu malu demi wanita jalang ini. Guo Zixian, Kai Dong, jangan berpikir bahwa kamu tahu apa yang kamu tahu. Tunggu. Bukan hanya aku yang tahu, aku akan memiliki kejutan lain untukmu di masa depan. Pertandingan akan segera dimulai. Para pemain di lapangan semua membawa plat nomor mereka dan juga memasuki lapangan untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan. Untuk mengatakan bahwa sebagian besar pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi ini memiliki peralatan mereka sendiri, setidaknya kuas. Bahkan lebih ketat,
bahkan dengan 4 harta karun studi dan penguasa kota. Orang-orang yang telah belajar tentang menulis hal semacam ini tahu bahwa jika mereka tidak memiliki alat dan alat yang familiar, mereka pasti akan memengaruhi status mereka. Tidak apa-apa untuk menulis dengan santai pada waktu-waktu biasa. Dalam hal kompetisi, satu persatu sangat serius dan tidak dapat dikacaukan. Tampaknya Zhang Yu, seorang pemain dengan tangan kosong, hanya memiliki satu pemain di seluruh area pemain. Zhang Yu tahu bahwa jika dia ingin membelinya sekarang, sudah terlambat, dan orang-orang tidak akan dapat mengirimkannya. Untuk saat ini, dia hanya dapat pergi ke staf untuk menanyakan apa yang harus dilakukan. Meskipun Zhang Yu adalah satu-satunya pemain tanpa alat dalam kompetisi ini, sebelum panitia penyelenggara mengadakan kompetisi, dia telah mempertimbangkan hal ini dan menyiapkan berbagai gaya. Meskipun itu bukan pena profesional yang mahal, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Zhang Yu memegang pena serigala murah, tidak tebal atau tipis. Konfigurasi netral ini mungkin tidak begitu istimewa jika menyangkut jenis font tertentu, tetapi untungnya, pena ini dapat ditulis sebesar mungkin. Setelah Zhang Yu mendapatkan pena, dia berbalik, perasaan seperti memegang teman lama secara spontan. Zhang Yu tahu bahwa ini adalah semacam keintiman yang terjadi secara alami setelah dia memiliki keterampilan. Meskipun saya belum pernah menulis kuas sebelumnya, saya tahu itu tidak masalah. Yah, aku tidak menyangka anakmu akan berpartisipasi dalam permainan. Yang membuat Zhang Yu membenci suara itu. Zhang Yu Sunseng melirik Hao Chengs, yang berjalan ke sampingnya, dan berkata, "Kenapa? Pertandingan ini adalah kandangmu, kau boleh ikut serta, dan kami hanya bisa berdiri dan menonton." Hao Chengs sekali lagi menegaskan bahwa dia benar-benar membenci orang ini, dan dia hanya membencinya ketika mendengarnya, bersenandung, seorang pria yang bahkan tidak punya pena. Berani datang ke kompetisi kaligrafi. Aku tidak tahu apa artinya. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, "Awalnya, aku membawa pena. Kemudian, ketika aku melihatmu, aku meminta seseorang untuk mengembalikan pena itu. Siapapun sepertimu boleh datang ke kompetisi. Bukankah itu intimidasi jika aku membawa pena? Aku hanya mencari satu. Membosankan untuk menang, jika tidak, kamu harus menyesuaikan tingkat kesulitannya agar menarik." "Hei, bocah." Hao Chengs sangat marah pada Zhang Yu. "Hao Chengs." Di antara keduanya, Wei Xiaozhen datang dan melirik Hao Chengs, "Kenapa kamu berbicara dengan orang ini lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengabaikannya?" Hao Chengs berkata, "Bukan ketua regu. Anak ini terlalu sombong. Jelas dia bahkan tidak punya pulpen, dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak perlu membawa pulpen saat bermain denganku. Jangan takut membuat lubang di langit, mengapa kamu tidak mengatakan kamu bisa bermain tanpa pulpen?" "Tidak mengambil pulpen." Zhang Yuonyan tersenyum. "Tidak mengambil pulpen atau kontes kaligrafi. Apakah kamu pikir memasak? Sungguh pasien yang konyol." "Aku Hao Chengs hampir tidak memuntahkan darah. Dia benar-benar ingin pergi ke Zhang Yu untuk makan. Jika dia tidak melihat tinggi badan orang lain, dia akan melakukannya sendiri. "Cukup!" Wei Xiaozhen berteriak pada saat yang sama ketika Hao Chengs, yang hendak memuntahkan darah, menoleh ke Zhang Yu. "Zhang Yu, jangan terlalu banyak bicara. Jika kamu memiliki keterampilan, kita akan melihat hasilnya di lapangan. Yakinlah, itu bajingan dan kuda, kita akan segera tahu." Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Wei Xiaozhen mendengus, berbalik dan menatap Hao Chengs, dan pergi. Hao Chengs menghela nafas tak berdaya, tetapi juga berbalik ke Zhang Yu, dan mengikuti Wei Xiaozhen pergi. Zhang Yu memukul lalat yang menjijikkan itu, menguap, dan berdiri diam menunggu permainan dimulai secara resmi. Segera ada semakin banyak orang di aula. Beberapa orang duduk di kursi VIP, dan mereka tampaknya adalah selebritas di lingkaran budaya kota. Beberapa dari mereka duduk di kursi juri, dengan sejumlah kecil orang, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu muda, tetapi berdasarkan gaya dan penampilan mereka yang luar biasa, mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah juri yang memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh hari ini. Beberapa anggota staf juga mulai mengatur pemain untuk berbaris, dan akhirnya akan bermain sesuai urutan nomor. Kompetisi dibagi menjadi kelompok dewasa dan kelompok pemuda. Direktur Asosiasi Kaligrafer Nasional, kaligrafer terkenal Liu Huanlin dari kota Zonghai, melihat sekeliling. Setelah melihat Wei Xiaozhen,
dia tersenyum dan berkata, Wei tua. Xiao Xiao tampaknya berpengetahuan luas. Lihat ekspresinya, dan penyesuaian keadaannya masih bagus. Wei Zongyuan juga mengalihkan pandangan dari cucunya dan tertawa, guru yang terkenal itu adalah seorang master. Tanpa pelatihan yang cermat dari Tuan Liu, hanya mentalitas yang berguna. Liu Huanlin, tertawa, Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa dalam kaligrafi dan lukisan Tiongkok. Jika kamu berkonsentrasi pada ini, masa depan akan luar biasa. Wei Zongyuan berkata, anak ini memang sedikit berbakat di bidang ini. Tetapi anak itu tidak pasti, dan jika dia memiliki beberapa nilai, akan sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kerja keras sebelumnya di masa depan. Wu Yi, seorang pelukis terkenal yang merupakan anggota Asosiasi Seniman Nasional yang duduk di samping, berkata sambil tersenyum dan berkata, dengarkan Wei Lao. Sepertinya aku masih khawatir tentang penampilan cucumu yang terlalu bagus. Wei Zongyuan berkata, jika kamu bisa, aku harap semua orang di sini akan bersikap tegas padanya. Mu Xiu akan dihancurkan oleh Lin Feng. Anak-anak, kurasa lebih baik untuk bersikap lebih tenang sedikit lagi. Liu Huanlin tertawa dan berkata, sayangnya, bahkan jika kita ingin bersikap sedikit lebih keras pada tawa dan tawa, aku khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan. Dalam hal keterampilan kaligrafi tawa dan tawa, bahkan jika dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional, dia seharusnya memiliki hasil yang bagus. Dilihat dari tingkat kaligrafi anak muda di kota Zonghai, dia sudah berdiri tegak, dan aku khawatir akan sulit untuk mengalahkan kepercayaan dirinya. Wu Yi mengangguk dan berkata, saya juga telah melihat lukisan cucu perempuan Anda. Di antara para remaja, lukisan-lukisan itu telah mencapai standar yang sangat tinggi. Selain itu, gaya kaligrafinya, baik ornamen maupun artistik, dapat disebut berkualitas. Karya yang luar biasa menambah banyak warna pada karya tersebut. Bahkan jika dimasukkan ke dalam kelompok orang dewasa untuk dibandingkan dan diuji, hasilnya akan baik. Di kelompok muda, bahkan jika kita ingin meremehkannya dengan sengaja, kita takut bahwa kita akan menjadi yang terbaik pada akhirnya. Kita mengerti, tetapi pada akhirnya, saya khawatir energinya terlalu banyak dan kekuatannya tidak mencukupi. Hehehehe. Petik 2. Wei Zongyuan mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Meskipun dia ingin menghancurkan kepercayaan diri cucunya, bagaimanapun juga, kekuatan lawan tidak bagus, tidak peduli seberapa keras kritiknya, dan akhirnya karyanya adalah yang pertama. Tidak masuk akal, kecuali jika dia diizinkan untuk bersaing dengan anak laki-laki dan perempuan elit di seluruh negeri. Jika tidak, saya khawatir cucunya akan menonjol pada akhirnya. Mungkin dari sudut pandangnya, dia seharusnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini, karena kompetisi semacam ini benar-benar tidak berpengaruh pada latihannya. Area VIP tempat Ningkin duduk pada dasarnya dikelilingi oleh para selebritas di kalangan pendidikan dan seni lukis dan kaligrafi di kota. Kontes kaligrafi dan seni lukis yang diadakan kali ini juga merupakan acara budaya. Sekolah menengah pertama nomor 1 adalah sekolah lini pertama di mulut pendidikan kota, jadi wajar saja jika mengirim seseorang untuk berpartisipasi. Dalam keadaan normal, itu digantikan oleh beberapa wakil kepala sekolah, dan giliran mereka tahun ini. Meskipun saya tidak dapat berbicara tentang apa yang saya sukai dari kesempatan ini, tetapi untungnya, ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan saya di bidang pendidikan. Jika saya tidak duduk di sebelah Han Kai, wakil presiden sekolah menengah atas Beitong, saya yakin bahwa saya pasti akan berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Memikirkan hal ini, Ningkin melirik Han Kai, yang sedang membual dengan rekan-rekan di sektor pendidikan di sekitar kota. Perasaan kesal di hatinya sangat kuat. Anda harus tahu bahwa kedua sekolah itu milik sekolah menengah utama, dan hasil tahunannya tidak jauh berbeda. Sering kali berisik karena masalah dengan siswa terbaik. Ningkin ingat bahwa ketika dia bukan wakil kepala sekolah, dia bertugas merekrut siswa terbaik saat itu. Secara kebetulan, Han Kai, yang juga bukan wakil kepala sekolah saat itu, berisik untuk siswa yang baik. Setelah pertengkaran itu menyakitkan, Han Kai benar-benar memaksakan diri, sekarang berpikir tentang bagaimana giginya gatal, bagaimana dia bisa diatur untuk duduk bersamanya, benar-benar nafsu makan. Han Kai dan rekan-rekannya di industri pendidikan meledak untuk sementara waktu, berbalik, dan tentu saja menatap Ningkin. Anda harus tahu itu pada awalnya, karena Anda mendorong pihak lain,
tetapi pihak lain menendangnya dengan keras di tulang betis, dan itu menyakitkan selama beberapa bulan. Sekarang saya memikirkannya, bagaimana Anda bisa bersama dengan wanita jalang ini? Benar-benar nafsu makan. Hei Han, berapa banyak siswa di sekolahmu yang berpartisipasi dalam kompetisi ini kali ini? Kata seorang kepala sekolah yang duduk di sebelahnya. 4 tempat di kelompok kaligrafi. 4 tempat di kelompok melukis. Kami penuh. Han Kai tertawa terbahak-bahak. Wah, itu bagus, Han tua. Jadi, hari ini, setidaknya sekolahmu memiliki 2 kelompok penghargaan keunggulan. Han Kai Dao, penghargaan keunggulan kelompok adalah afirmatif. Dan kali ini kami tidak hanya mengincar 2 penghargaan keunggulan kelompok, tetapi kami juga akan berusaha untuk memenangkan sebagian besar penghargaan individu. Sekolah kami sangat mementingkan pendidikan berkualitas siswa, serta pendidikan budaya. Bukannya kami mementingkan hal ini, dan sekolah kami tidak dapat menjadi sekolah dengan tingkat pendaftaran tertinggi setiap tahun di Zonghai. Ketika Ningkin mendengar kalimat ini, saraf wajahnya berkedut seperti refleks, dan pada saat yang sama dia mendengus tanpa sadar. Suara Ningkin tidak keras, tetapi Han Kai, yang berada di ujung telinganya, mendengarnya pada saat yang sama, dan menoleh untuk melihat Ningkin pada saat yang sama, dan berkata, "Hei, saya katakan kepala sekolah Ning. Apakah Anda punya pendapat tentang apa yang baru saja saya katakan?" Ningkin menatap Han Kai dan berkata, "Apa? Saya menghalangi Anda?" Han Kai berkata, "Jangan ikut campur. Tapi menurutku semua orang adalah rekan yang sistematis, jadi kalian bisa bicara terus terang. Kalau kalian punya pendapat, aku akan menyerapnya, aku ingin menyemangati mereka. Aku menyambut mereka, dan bersenandung." Ningkin berkata, "Kepala sekolah Han, bagaimana saya menyampaikan pendapat saya? Itu urusan saya sendiri. Namun karena Anda ingin mendengar pendapat, saya hanya akan menyampaikan beberapa patah kata. Ada banyak sekolah menengah di kota Zonghai, dan prestasi mereka juga tinggi. Rendah. Namun, jika menyangkut hasil terbaik, baik tahun lalu atau tahun sebelumnya, tingkat kemajuan ke universitas utama selalu menjadi kehormatan sekolah menengah pertama nomor 1 kami. Sekolah menengah atas Beitong Anda tidak lain hanya mengandalkan 1 atau 2 siswa yang baik untuk bersaing. Saya ingin mengatakan sesuatu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa sangat sedikit siswa yang baik, saya tidak keberatan. Namun, jika Anda ingin berbicara tentang tingkat masuk perguruan tinggi Anda, yang pertama di kota ini, saya pikir Anda harus lebih objektif. Itu lebih baik. Ada begitu banyak rekan kerja di industri pendidikan di sini, Anda tidak memiliki banyak di hati Anda tidak dapat memiliki semuanya di hati Anda lihat apa yang saya katakan. Petik 2. Han Kai tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Kepala sekolah Ning. Tidaklah objektif bagi Anda untuk mengatakan itu. Anda harus tahu bahwa kinerja sekolah kami telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemajuan di universitas-universitas utama tidak kurang dari sekolah menengah pertama Anda. Seberapa banyak, dan juara pasar dalam beberapa tahun terakhir hampir semuanya adalah sekolah kami. Saya pikir sejarah sekolah menengah pertama akan segera menjadi kuning kemarin. Jika Anda masih melihat pameran antar sekolah dengan mata tua, itu memang sedikit tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sekarang adalah era yang menganjurkan pameran komprehensif untuk siswa. Seperti kompetisi melukis dan kaligrafi ini, sekolah kami pada dasarnya penuh dengan buku. Saya tidak tahu berapa banyak bakat yang berpartisipasi dalam kompetisi ini di sekolah Anda." Petik 2. Ningkin ditanya oleh pihak lain. "Anda tahu bahwa Anda baru saja menyapa siswa di sekolah Anda, dan tidak dengan hati-hati menanyakan berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi jika saya menghitung sendiri jumlah orang, saya masih dapat menghitungnya. Jumlah orang secara keseluruhan sedikit. Zhang Yu adalah pemimpin dan tidak dapat berpartisipasi. Serikat mahasiswa mungkin memiliki orang yang menyertai, dan mereka yang tidak tahu, pada dasarnya mungkin tidak lengkap. Jika Anda memikirkannya seperti itu, sekolah Anda mungkin bahkan tidak dapat memperoleh penghargaan keunggulan kelompok hari ini." Memikirkan hal ini, alis Ningkin berkerut. "Saya pikir saya hanya datang ke bioskop untuk mengesankan siswa sekolah, tetapi sekarang saya memikirkannya, saya khawatir saya tidak akan dapat menahannya untuk sementara waktu untuk ditertawakan." Begini caranya. Han Kai melihat orang lain tidak berbicara, senyum bangga muncul di wajahnya, dan berkata, "Kepala sekolah Ning.
Apakah Anda tidak tahu apapun tentang partisipasi siswa kali ini? Maka kualitas siswa sekolah Anda secara keseluruhan terlalu hebat. Acuh tak acuh. Komisi Pendidikan Negara telah mengeluarkan dokumen selama 2 tahun terakhir, dan setiap sekolah diharuskan untuk melatih kualitas dan kemampuan komprehensif siswa sejauh mungkin, tidak hanya pada teori nilai, tetapi pada teori prestasi. Kepala sekolah di sekitar mulut pendidikan mendengar ini dan hampir tidak tertawa meskipun kepala sekolah di sekitar mereka ingin tertawa terbahak-bahak, mereka dengan paksa menolaknya. Bagaimana mengatakan bahwa Ningkin juga wakil kepala sekolah SMP nomor 1, dan wanita terkenal di mulut pendidikan kota itu seharusnya tidak menyinggung. Ningkin ingin mengatakan bahwa dia bisa marah dengan nada pelajaran Hankai, dan bersenandung dingin, Hankai. Jangan katakan ini dengan dingin lagi, ini seperti berapa hari telah berlalu di sekolahmu. Jangan lupa sekarang, kontes puisi pemuda nasional, beberapa waktu lalu, sekolah kita memasuki final dengan lebih dari 20 siswa sekaligus, dan bahkan kejuaraan itu adalah sekolah kita. Dan sekolahmu dicukur dalam kompetisi itu. Untuk mengatakan bahwa itu memakan waktu beberapa hari, kamu sekarang berbicara tentang kualitas komprehensif dengan mulut terbuka dan tertutup, dan kamu tidak menganggapnya konyol. Petik 2. Kepala sekolah langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi pada saat yang sama berdeham canggung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hankai menjadi dingin ketika mendengar ini, dan berkata, Ningkin. Feng Shui bergiliran, terakhir kali kalian semua beruntung. Karena kalian pikir siswa sekolah kalian memiliki kualitas keseluruhan yang tinggi, mari kita bandingkan mereka dalam kompetisi ini. Kalau begitu, mereka yang kalah harus mengakui bahwa tingkat pendidikan sekolah lain relatif tinggi. Bagaimana? Berani. Ningkin mendengus, kamu mengatakan lebih baik darimu. Penghargaan keunggulan kelompok macam apa yang sekolahmu berikan padamu? Kamu hampir membawa kelas. Sempoa macam apa yang menurutmu tidak ku ketahui? Ningkin tahu, kali ini di sekolahnya hanya ada beberapa kontestan dalam kompetisi. Dibandingkan dengan yang lain, jangan angkat wajah dan biarkan pihak lain mengambil beberapa gambar, kamu tidak sebodoh itu. Hankai menganggukkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, Kepala sekolah, Ning, apakah Anda khawatir tentang ini? Tidak masalah, tidak peduli berapa banyak orang yang dapat kita bandingkan dengan barang-barang perorangan. Kepala sekolah Ning, kali ini kita membandingkan dengan hasil barang-barang perorangan, seharusnya tidak ada masalah. Ningkin tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya tidak tahu hasil perorangan. Namun, saat ini Hankai menekan langkah demi langkah. Jika dia tidak berjudi dengan pihak lain, dan ada begitu banyak rekan di industri pendidikan yang duduk-duduk, bukankah itu akan menjadi lelucon? Tetapi jika Anda berjudi dengan Hankai, bagaimana jika taruhannya kalah, maka lelucon itu tidak dibesar-besarkan. Dalam pikiran Ningkin saat ini, jika sangat terjerat, itu tidak akan berhasil. Jika Anda tidak setuju, dan itu akan diam. Hankai tersenyum dan berkata, Kepala sekolah Ning. Mengapa Anda tidak berbicara lagi? Apakah ini perbandingan tunggal? Anda tidak berani membandingkan. Kalau begitu saya harus mundur selangkah, selama siswa Anda dapat masuk 3 besar, bahkan jika saya kalah. Bagaimana kabarnya? Tidak masalah sekarang. Hehehehe. Untuk mengatakan bahwa hati Hankai juga sangat terpuruk, dan sekarang setelah dia mengatakan ini, dia pada dasarnya telah mendorong Ningkin ke jalan buntu, terlepas dari apakah pihak lain setuju. Masih tidak setuju, tujuan mereka telah tercapai. Ningkin melihat semua orang di sekitarnya sedang melihat dirinya sendiri, dan tahu bahwa jika dia tidak mengambil sikap sekarang, maka dia telah kalah dari orang yang paling dia benci ini. Dia mengerang sejenak dan berkata, Hankai, mentalitasmu ini, secara objektif, bukanlah mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik yang baik. Kualitas yang kamu sebut kualitas komprehensif juga bukan dasar faktual untuk menentukan apakah kualitas seorang siswa baik. Namun, jika kamu benar-benar ingin bertaruh, aku juga tidak ingin kamu melakukannya. Karena aku percaya bahwa kekuatan keseluruhan siswa sekolah kita masih sangat kuat. Mengenai taruhan, masih terlalu dini untuk membicarakannya, bagaimanapun juga, kesimpulan lebih penting daripada menang atau kalah. Ningkin merasa lega setelah dia mengatakan ini, dan dia menghitung tidak rendah hati atau hiperaktif. Jika bukan karena lubuk hatiku, aku tidak akan menggunakan obat mujarab seperti itu untuk menyerang mata yang ceroboh. Kepala sekolah di sekitar mendengar ini dan menggelengkan kepala dan tertawa diam-diam.
Meskipun kata-kata Ningkin indah, faktanya, mereka tidak ingin bertaruh satu sama lain, dan jelas bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan pada siswa sekolah mereka sendiri. Namun, Ningkin menemukan langkah yang tepat untuk dirinya sendiri pada saat kritis, dan dia juga melihat bahwa orang ini merespons dengan cepat. Dia sama sekali bukan tipe wanita yang dapat dengan mudah dibuat terdiam oleh orang lain. Tentu saja, Han Kei juga tahu apa yang dimaksud Ningkin, dan dia dianggap tidak bisa berkata-kata oleh pihak lain. Dia berkata, kata-kata Presiden Ning benar-benar rendah hati dan rendah hati. Tetapi pada akhirnya, tidak ada kesimpulan. Baiklah, karena Presiden Ning tidak ingin bertaruh, itu tidak masalah bagi saya, tetapi lebih baik setuju. Kemudian, kita akan melihat hasilnya dalam waktu singkat. Petik 2. Ningkin mendengus dingin dan tidak berbicara. Untuk mengetahui bahwa saat ini, dia sudah berada di bawah angin. Penyelenggara kompetisi di lapangan telah menentukan urutan kontestan. Kompetisi pertama adalah kelompok kaligrafi. Kelompok kaligrafi dibagi menjadi kelompok orang dan kelompok pemuda. Kelompok pemuda diikuti oleh kelompok dewasa. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Seorang pembawa acara pergi ke tengah-tengah tempat dan menyampaikan beberapa kata sambutan pembukaan standar, diikuti dengan makan malam, dan mulai memperkenalkan para selebriti di lapangan. Zhang Yu melihat sekeliling dengan ekspresi bosan, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal para senior di bidang kaligrafi dan seni lukis. Mengenai Direktur Asosiasi Kaligrafer Tiongkok atau nama-nama anggota Asosiasi Seniman Tiongkok, itu tidak masuk akal bagi mereka. Karena saya juga anggota Asosiasi Musik dan Asosiasi Komposisi, saya belum melihat sedikit pun manfaat. Dapat dilihat bahwa nama-nama itu bodoh. Setelah perkenalan pembawa acara selesai, babak kelompok pemuda resmi dimulai. Zhang Yu sedikit tertinggal karena namanya dilaporkan pada hari itu. Di babak pertama, dia berdiri di belakang. Permainan pertama adalah kreasi bebas, dan setiap pemain dibatasi 10 menit. Tempat yang sangat besar itu dipenuhi meja-meja panjang, ditutupi kain merah, dan para kontestan membuat karya mereka sendiri di atas meja kain merah. Pada saat yang sama, panitia penyelenggara kompetisi secara terpadu menyediakan panggung dan tinta, yang tentunya tidak mahal dan canggih. Namun, masih banyak pemain yang membawa peralatan mereka sendiri dan tidak menggunakan produk murah yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Bagi orang-orang seperti Zhang Yu yang bahkan tidak membawa pena, sulit untuk memahami betapa ketatnya orang-orang ini di panggung, tongkat tinta, dan bahkan kertas. Dalam batas waktu 10 menit, para kontestan melambaikan tinta mereka, dan setiap karya lahir sesuai dengan itu. Setelah menulis, para kontestan memegang harta tinta mereka sendiri dan menggantungnya di dada mereka, menunggu para juri memberi skor. Dalam babak kompetisi, para pemain pada dasarnya tereliminasi. Jika para juri memberikan skor rendah, para pemain akan segera keluar dari permainan. Selain itu, ini adalah kompetisi kelompok pemuda. Pada dasarnya, mereka semua adalah siswa muda, dan perasaan malu juga mengalir ke wajah-wajah kecil, yang membuat Zhang Yu merasa sangat menarik di babak pertama. Babak tersebut, sekelompok 10 orang mengambil karya mereka sendiri dan menunggu hasil juri dikonfirmasi sesuai urutan penyelesaian. Karena ini adalah tahap awal, setelah mengamati karya dengan saksama, para juri hanya bertukar pendapat dan mengonfirmasi pemain promosi masing-masing kelompok di tempat. Karya tersebut layak untuk diteliti. Beberapa pemain dapat dipromosikan pada saat yang sama. Jika karyanya rata-rata, mungkin tidak ada yang dipromosikan. Dapat juga dikatakan bahwa ada beberapa suka dan duka. Tentu saja, para pemain yang dipromosikan tentu saja dalam suasana hati yang baik dan tersenyum. Yang kalah hanya dapat meninggalkan area pemain dengan penyesalan, dan mereka telah berubah dari pemain menjadi penonton di luar lokasi. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan cermat untuk periode ini juga menjadi tidak berarti. Pertandingan pertama babak pemuda telah berakhir, dan Zhang Yu diatur dalam pertandingan kedua sesuai dengan nomor. Ketika tuan rumah mengumumkan permainan kedua dan secara resmi memasuki tahap persiapan, Zhang Yu datang ke tempatnya di bawah pengaturan staf kontes. Meja-meja sudah terhubung, tetapi nomor meja sudah ditetapkan, dan para pemain juga sudah datang ke posisi mereka sendiri, mulai mempersiapkan segalanya sebelum pertandingan dan meletakkan 4 harta karun di ruang belajar. Zhang Yu adalah satu-satunya pemain di sini tanpa peralatan khusus. Dia hanya memiliki pena di tangannya, dan pena ini juga merupakan barang murah yang disediakan oleh panitia penyelenggara.
Jadi ketika Zhang Yu datang ke posisinya, dia segera mengangkat tangannya dan meminta asisten di pinggir lapangan untuk mencari selembar kertas untuk dirinya sendiri. Untuk kompetisi kaligrafi, pena dan kertas adalah yang paling penting. Tanpa kedua hal ini, level Anda tidak peduli seberapa tinggi itu tidak berguna. Sudah ada sebagian kecil tinta dan platform umum di atas meja. Pemain dapat memilih atau menggunakan milik mereka sendiri. Panitia penyelenggara kompetisi tidak memiliki batasan pada hal ini. Tidak banyak pemain tanpa kertas di lapangan, tetapi masih ada. Panitia penyelenggara kompetisi telah menyiapkan beberapa hal dasar ini, sementara asisten pinggir lapangan mengambil kertas dan membaginya satu persatu. Zhang Yu juga dengan cepat mendapatkan 2 kertas standar untuk kompetisi. Ketika Zhang Yu mengambil kertas tersebut, banyak pemain di sekitarnya pada dasarnya telah menyelesaikan persiapan. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini memiliki banyak kertas dan tinta, dan bahkan banyak orang telah melakukan pekerjaan melipat origami terlebih dahulu, hanya untuk menghemat sedikit waktu setelah kompetisi resmi dimulai, dan Zhang Yuge pada saat ini, kertas tersebut diletakkan rata, dan itu adalah pemain yang lebih lambat. Guo Zixian juga berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan para pemain di lapangan dengan hati-hati mempersiapkan barang-barang mereka sendiri. Baginya, tentu saja, orang yang paling khawatir adalah Zhang Yu. Ketika dia bahkan tidak memiliki kertas, dan yang lainnya hampir siap, dia hanya menyiapkan kertas, dan tentu saja tersenyum bangga. Bergantung pada situasinya, Zhang Yu dikejar oleh bebek-bebeknya kali ini. Saya yakin dia akan tersingkir di akhir permainan tanpa keraguan, dan untuk dirinya sendiri, itu adalah hasil yang paling memuaskan. Saya hanya tidak tahu apakah kepala sekolah Ning melihat adegan ini. Jika dia melihatnya, saya yakin ekspresi di wajahnya akan sangat luar biasa. Untuk mengatakan bahwa Ningkin benar-benar melihat Zhang Yu saat ini. Ningkin tahu bahwa dia memiliki beberapa pertengkaran dengan Han Kai, dan pikiran batinnya tidak setenang dan sesantai ekspresinya. Jika Anda dapat memilih, tentu saja, yang terbaik adalah memenangkan pihak lain. Bisa jadi menyenangkan untuk memikirkannya di wajah pria jahat ini. Namun, di babak pertama ujian, Ningkin sangat kecewa karena dia tidak melihat siswa di sekolahnya. Meskipun Ningkin tidak yakin, dia pasti dapat mengingat setiap wajah siswa yang berpartisipasi di sekolah tersebut. Namun, bagaimanapun juga, mereka baru saja bertemu satu sama lain. Jika mereka bertemu lagi di lapangan sekarang, mereka pasti akan mengenali siswa-siswa ini. Namun sayangnya, pada kontes pertama, Ningkin tidak melihat siswa-siswa di sekolahnya. Ningkin merasa sedikit cemas tentang emosinya. Apakah benar-benar dia tidak mengingat penampilan para siswa? Tidak, sepertinya aku tidak buta, dan aku tidak dapat mengingat siapapun yang baru saja bertemu denganku atau bahkan berbicara denganku. Aku tahu ingatanku sangat bagus. Jika bukan karena Han Kai, hantu yang pintar, Ningkin ingin meminta bajingan itu untuk pergi ke pinggir lapangan untuk meminta Zhang Yu melihat berapa banyak siswa dari sekolahnya yang berpartisipasi dalam kompetisi. Terlepas dari skor akhir, biarkan dia hatiku sedikit terpuruk. Ningkin akhirnya selamat dari permainan pertama yang menyebalkan itu. Ketika permainan kedua dimulai, dia terkejut dengan senang hati. Di antara para pemain yang muncul sosok yang dikenalnya, yang sebenarnya adalah Zhang Yu. Zhang Yu benar-benar bermain atas nama sekolah menengah pertama. Hal ini langsung membuat Ningkin merasa sangat gembira. Ningkin tahu bahwa garis bawah Zhang Yu, siswa yang sangat berbakat, telah mencapai konsensus umum di antara para pemimpin senior sekolah menengah nomor 1. Karena Zhang Yuneng dapat ikut serta dalam kompetisi kaligrafi, atas bakatnya, ada beberapa detail tentang kegagalannya. Ningkin berpikir sejenak, mungkin bakat Zhang Yu tidak terbatas pada puisi atau musik. Mungkin dia bisa mengejutkan dirinya sendiri. Jika demikian halnya, acara hari ini mungkin tidak seburuk yang diperkirakan. Dengan sedikit harapan dari Ningkin, saya berharap melihat Zhang Yu memiliki penampilan yang lebih menarik. Namun, saat proses persiapan berlanjut, wajah Ningkin tidak segembira di awal. Karena dia sekarang tidak memegang apapun kecuali kuas tulis di tangannya. Pemain mana di lapangan yang tidak penuh dengan peralatan profesional, dan bahkan yang lain sudah mulai membuat kertas origami, menggosok air dengan tinta, Zhang Yu masih belum siap, dan dia masih meminta kertas dengan staf. Apakah anak ini akan ikut serta dalam kompetisi? Bagaimana mungkin itu tampak seperti hal yang
Asal-asalan, memikirkan hal ini, hati Ningkin memunculkan firasat buruk. Meskipun dia selalu berpikir tentang sisi baiknya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa Zhang Yu lebih cantik untuk penampilan timnya, dan dia naik turun untuk menghitung. Jika demikian halnya, saya khawatir nilai bagus yang saya harapkan mungkin hilang. Jika Han Yu mengakui Zhang Yu sebagai siswa di sekolahnya, dia mungkin ditertawakan oleh pihak lain. Ini membuat suasana hati Ningkin yang baik menghilang dalam sekejap mata, sehingga kecemasan muncul di benaknya. Hao Chengs, yang sedang mempersiapkan, juga memperhatikan situasi Zhang Yu yang tidak jauh darinya, jika dia juga melihat gambar asisten Zhang Yu di lapangan meminta kertas. Ini membuat wajah Hao Chengs mencibir, seorang pria yang bahkan tidak menyiapkan pena dan kertas, juga berani berbicara di depan dirinya sendiri, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dengan mengingat hal ini, Hao Chengs tidak berencana untuk memikirkan Zhang Yu lagi, tetapi hanya menyiapkan barang-barangnya sendiri. Karena bagi saya sendiri, mungkin hanya Wei Xiaozhen yang bisa membuat saya memperhatikannya. Adapun pemain sampah seperti Zhang Yu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengolok-olok dirinya sendiri.